Kenapa kita harus husnuzon? Karena husnuzon itu akan menumbuhkan kesanggupan. Jadi saya sanggup, saya bisa. Nah, dengan husnuzon itu akan menumbuhkan kesanggupan melakukan sesuatu. Ya, husnuzon. Yang kedua, husnuzon akan menguatkan rasa harapan ketimbang ketakutan. Itu yang kedua. Jadi pertama, husnuzon itu akan menumbuhkan kesanggupan melakukan sesuatu. Sanggup, mampu, bisa, itu ada di jiwa kita. Yang kedua, husnuzon itu menguatkan harapan ketimbang ketakutan. Menguatkan rasa harapan ketimbang ketakutan. Kan manusia mah ada di antara harapan dan ketakutan. Ya. Orang sakit, ada di tengah-tengah, harapan sembuh, takut, mati. Harapan sembuh, takut, mati. Gitu. Kita ujian, harapan lulus, takut, tidak lulus. Kita bisnis usaha, harapan dapat untung, maju, berkembang, takut, bangkrut, rugi. Jadi manusia mah hidup di dalam rasa harapan dan husnuzon itu membuat harapan kita lebih kuat daripada rasa takut. Ibu bapak, jangan dikira kalau saya menyampaikan materi di sini tidak ada rasa takut. Takut nggak dimengerti omongan saya. Bener, kadang kia ngalarti hentenya. Enggak, saya tidak mengatakan apa-apa. Saya merasa takut tidak punya kemampuan menjelaskan. Anda mah ada suudon meni nganggap bodoh ke orang teh. Enggak gitu, demi Allah, enggak gitu. Jadi enggak salah nu nganggap bodoh gini. Saya suka ada rasa takut. Saya bisa nggak ya ngejelasinnya? Ya, saya bisa nggak menjabarkannya supaya bisa dipahami oleh jamaah, gitu. Takut saya teh asyik dengan saya sendiri kan aya nu ngomong asyik, tapi jamaah teh teu ngarti, eta teh ngomong naon? Asyik. Jadi kalau menurut saya, saudara-saudara, jamaah teh ya ustad nyarios apa? Tapi si ustadznya teh asik gitu lah. Jadi ada guru yang memang asik dengan dirinya sendiri. Saya teh takut. Ya ada takut gitu. Tapi saya husnuzon. Dari husnuzon itu saya lebih dominan harapan. Saya bisa menjelaskan. Karena husnuzon ibu-ibu bisa, bapak bisa memahami omongan saya. Jadi manusia itu antara harapan dan ibu kalau masak suka ada nggak rasa takut nggak enak? Tapi tayo PDW. Nah artinya Anda husnuzon, ya kan? Jika nama najan nggak enak ya ku suami bakal dimakan. Sebab kalau enggak mau masak deh. Terus ibu yakin dia mau bisa ngago food sebab kosong si saldonya. Nah gitu. Jadi artinya manusia itu selalu antara harapan dan husnuzon membuat harapan kita lebih dominan daripada ketakutan. Yang ketiga, husnuzon akan mendorong kita untuk menyesuaikan diri dengan tantangan. Husnuzon itu akan mendorong kita menyesuaikan diri dengan tantangan. Saya yakin ibu bisa datang ke sini karena husnuzon. Pokoknya walaupun masjid peradaban teh nun jauh di sana, dekat kutub utara atau kutub selatan, husnuzon saya sampai. Maka Anda akan menyesuaikan dengan tantangan-tantangan itu. Jadi ternyata kalau kita husnuzon, kita akan menyesuaikan diri dengan tantangan. Ya.
Berarti kalau kita bisa menyesuaikan diri dengan tantangan, bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan ada, tapi kita bisa, kata bahasa anak sana, bisa ngejabanin, dijabanin. Jadi walaupun Masjid Peradaban Arjasari ini sebut sajalah melewati Gunung Puntang, ya, dijabanin, ya, dihadapi, nah gitu. Karena husnuzon, menyesuaikan dengan tantangan, gitu. Nah, yang keempat, husnuzon itu akan menumbuhkan pikiran kita, growth mindset. Growth mindset itu pemikiran yang selalu bertumbuh menjadi lebih baik. Growth mindset, ya. Growth mindset itu pikiran kita bertumbuh menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya, itu penting kita punya growth mindset. Kita harus punya pemikiran yang bertumbuh dalam kebaikan. Ya. Anak teh masih susah dididik. Kalau Anda punya growth mindset gini, pelan-pelan insya Allah anak saya soleh, gitu. Suami ibu teh sebenarnya udah berat pisan ngadepin ibu. Tapi beliau-beliau ini punya growth mindset. Merenan si mamah teh da engke kolot, maknya tambah kolot, tambah bermasalah. Merenan si mamah teh engke tambah insal. Itu growth mindset. Atau ibu sabalikna, suami teh diajak pada kebaikan teh susah, merenan nanti ada growth. Jadi satu saat Anda memikirkan sebuah kebaikan. Merenan si papa teh malu engke mah anak pada rajin sholat, maknya si papa teh sholat. Merenan nanti mah punya mantu sok sholat, maknya suami saya enggak. Growth, ada pertumbuhan pemikiran, gitu. Anda ngapalin, nggak hafal-hafal. Growth mindsetnya, biarin nggak hafal juga, pahala mah dapet insya Allah. Nah, growth mindset, paham ya? Nah, jadi 4 hikmah dari husnuzon. 1, menumbuhkan kesanggupan. 2, menguatkan rasa harapan ketimbang ketakutan. Yang ketiga, mendorong kita untuk adaptif terhadap tantangan, menyesuaikan diri terhadap tantangan. Yang keempat, kita punya pikiran yang selalu bertumbuh, ya. Kan yang paling penting pikiran kita itu bertumbuh, ada growth mindset, bertumbuh, ya. Seperti tanaman, Bu. Kalau ibu punya tanaman kok nggak berbuah ya, tapi ibu punya growth mindset, biarin nggak berbuah juga, ternyata rindang kok, ya. Ada nggak yang punya buah mangga, datu buahan-buahan, tapi ku Anda tidak kenapa? Lumayan ini geningan jadi iuh, jadi teduh, ya. Itu growth mindset, ya. Selalu melihat sisi baik. Ayah, iya mangga teh meni nggak berbuah, ya biarin atuh mah lah tuh, jadi tiis gitu, iuh atuh kan gitu, di bawah dedaunan. Nah itu growth mindset, ya gitu. Nah, suami ya susah dididik teh, minimal aya lalaki di imah, gitu growth mindset. Minimal aya lalaki saurang memang kan anak ibu opatanana perempuan, ya kan aya satpam saurang merenan anggap we aya lalaki, ya baelah tara salat tara puasa ge minimal aya nu ngangkat galon. Nah, itu growth mindset. Jadi orang yang punya growth mindset itu selalu melihat satu persoalan dari sisi baiknya, dari sisi positifnya, ya. Ibu susah ngapalin, biarin biar pahala saya lebih bertambah gitu, Bu. Ya Allah menijau gitu ke Arjasari, henteu mengangkat derajatnya tinggi banget. Orang yang berani ke Arjasari mah yang imannya sudah teruji. Ku hujan ku angin dordar gelap dihajar. Matak mun pengajian anu dekat-dekat mah udah cetek. Kenapa biasa ke gunung saudara? Nah kan gitu. Nah yang keberapa sekarang? Yang kelima, berdamai dengan takdir. Nah apa Bu?
Berdamai dengan takdir itu maksudnya kita mau menerima takdir. Ibu, sebenarnya dalam kehidupan ini kan tidak ada yang kebetulan. Saya sering mengatakan, jangan bilang kebetulan. Kata orang Sunda mah, jangan bilang kaleresan. Ya. Saya bertemu ibu di pasar tong pasar baru teh yang mewah teh gitu. Pasar Gordon. Saya ketemu ibu di pasar Gordon, qadarullah saya teh mau beli kantong keresek. Ibu ketemu saya jangan bilang kaleresan. No. Qadarullah. Sebab kalau nggak ada takdir mah kita teh nggak akan ketemu di pasar Gordon. Iya, ya. Saya pas umroh, saya teh ngobrol, nenek. Di belakang saya ada yang langsung nyalip saya. Kan suaranya mungkin agak kedengaran ya. Iya Pak, gini. Saya tanya habis umroh teh suara saya terdengar. Langsung ada bapak-bapak kayaknya seusia Pak Ilham. Menyapa Ilham. Langsung, Assalamualaikum. Dengan Pak Am? Iya, dia meluk saya. Erat sekali. Ternyata beliau sudah lama dengerin saya lewat radio. Terus beliau sekolah di Australia. Udah tinggal di Australia. Jadi kenal saya teh suaranya itu sudah 30 tahun. Ketemunya bukan di Ujung Berung, bukan di Cimahi, bukan di Australia, di halaman Masjidil Haram. Ya kan habis umroh saya teh ngobrol sama jamaah. Nenek di belakang saya beliau dengar suara saya. Terus dia make sure kan gitu. Assalamualaikum, ini dengan Pak Am kan? Iya, dia meluk saya. Dia bilang Pak Am saya udah ngikutin Pak Am tuh 30 tahun. Dari mulai saya kuliah. Terus saya sekolah ke Australia, saya baru ketemu lagi Pak Am. Saya ingin cerita sama Anda, itu bukan kebetulan. Emang ku Allah ada takdir saya bertemu dengan orang itu. Awas ibu jangan bilang, ibu nikah sama Pak Ahmad kaleresan. Kok nikah kebetulan? Kebetulan Pak Am dia teh RT, abdi ketua posyandu. Anjeuna istrina pupus pun lancek ge pupusnya kalarasan itu RT abdi ketua posyandu nikah we Pak Am. Masya Allah, masa kebetulan itu nikah? Jadi kita kudu yakin semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya, saya, ibu semua di sini itu ada di Lauhul Mahfuznya. Entah di zaman apa kita nggak tahu, tapi sudah tercatat. Jangan Anda kira kita ini kebetulan daun yang lepas dari ranting atas sepengetahuan Allah. Daun yang lepas. Coba kalau kita keluar di masjid ini banyak pepohonan, ayat di bawah sebut saja daun berserakan. Itu atas seizin Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulu mata lepas itu karena ada yang kangen. Nah, itu mitos. Kalau bulu mata copot, itu ada yang kangen. Mitos, tidak benar. Itu atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kan aya nu kangen gitu kan. Itu mitos. Karena bulu mata lepas karena ada izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibu, sekiranya ibu sebut saja pagi-pagi mau bikin sayur, ada tomat yang busuk. Ibu buang ke tempat sampah. Lalu oleh emang sampah dibuang lagi ke tempat pembuangan besar. Ternyata tomat busuk itu pasti di dalamnya ada bijinya. Itu ada yang basah, ada yang kering. Yang basah itu artinya yang kemudian jadi tumbuh, yang kering akhirnya jadi mati. Terbawa tuh si tomat itu. Terus Anda rumahnya di Cimahi. Ternyata tumbuhlah tomat itu di Pangalengan. Tong yang serikan gitu. Dengan kuasa Allah bisa nggak?
Ya, padahal Anda tidak berniat nanam tomat. Enggak, Anda buang tomat busuk. Terbawa arus, Bu. Cus. Di pinggir sungai muncullah. Itu ternyata tomat yang Ibu buang di Cimahi. Jadi tomat, biji-bijian, daun yang lepas, itu semua. Ini sengaja disebut yang kecil-kecil, itu semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Coba buka Al-An'am ayat 59. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, sahabat Majelis Percikan Iman, baik yang hadir di sini ataupun yang di YouTube, di Instagram, tolong perhatikan ayat ini baik-baik. Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Perhatikan, seluruh kunci yang gaib ada pada kuasa Allah. Teman-teman, kita itu hidup dalam kegaiban. Hidup dalam kegaiban maksudnya kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita hanya bisa merencanakannya saja. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi kita nggak tahu. Misalnya ya, Ibu pulang dari sini udah janjian sama temen. Mau sebut sajalah mampir beli bakso. Nah itu apa? Apakah pasti? Gaib. Kita gaib, nggak tahu. Ya. Bahkan di dalam surat Al-A'raf itu ada firman Allah, wala tadri nafsum madza taksibu goda. Kamu itu tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirimu besok. Mungkin besok kita punya rencana, semua. Saya punya rencana, Ustadz Asep apa? Saya pikir Asep Rohman, kan? Iya, itu cuma sautik. Asep Rohman, nah, itu. Rohman Wungkul, Asep Rohman. Ya kan? Nah, Ustadz Rohman punya rencana besok, saya punya rencana, tapi kami hanya berencana. Wala tadri nafsu madza taksibu goda. Besok itu gaib untuk kamu. Jadi masa depan itu gaib, masa lalu. Jadi gini, masa depan itu misteri, masa lalu itu history. Jadi kita hidup dalam misteri dan history. History itu kan sejarah. Kita hidup di masa lalu, itu sejarah. Dan gaib di masa depan. Ya, kita nggak tahu. Kunci-kunci semua gaib itu ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Allah. Gitu. Jadi kita kudu yakin teman-teman. Besok yang terjadi pada diri saya itu gaib. Saya nggak tahu. Saya cuma punya rencana baik. Maka rencana itu kudu baik-baik. Makanya dalam Islam, janji pun menggunakan kata insya Allah. Pak Am, jangan lupa ya, besok pengajian di masjid saya jam 9. Insya Allah Bu. Apa cek ibu-ibu? Atuh Pak Am, nu bener lah Pak Am. Aku teh udah nyebar undangan, flyer.
Ya insya Allah, atulah please Pak Am yang serius. Jadi ibu-ibu teh tara percaya kalau saya bilang, akhirnya saya bilang siap Bu. Nah gitu dong. Nah, jadi kita ini lebih senang nyebut siap daripada padahal insya Allah itu mengakui ayat bahwa yang maha tahu kegaiban mah hanyalah Allah. Ya, makanya ada istilah kalau kau benci sesuatu jangan terlalu benci. Boleh jadi apa yang kau benci berubah menjadi sesuatu yang kau suka. Ibu matak mau membenci laki-laki jangan terlalu benci. Boleh jadi laki-laki yang kau benci berubah menjadi laki-laki yang kau. Kalau kau mencintai sesuatu jangan terlalu ngoyo. Karena boleh jadi apa yang kau cinta itu berubah menjadi sesuatu yang kau benci. Kecuali kalau sudah ada hukum, udah nikah. Nah jadi ingat Ustaz Rahman atas nikah. Sana tuh. Ya mah promo atau nah jadi ini kalau sudah nikah maka ini tidak berlaku. Ini hari ayah cinta ke mama, jangan kau terlalu cinta. Boleh jadi yang kau cinta berubah menjadi sesuatu yang. Nah, kalau udah nikah mah cintanya karena Allah. Ada kejelekan pun nyaah. Sayang untuk kita perbaiki. Ya. Pertanyaan saya, Bapak sayang sama anak? Pertanyaannya, ada nggak kelakuan anak yang menjengkelkan kita? Apakah berubah jadi benci? Kudu tambah nyaah. Nah, jadi yang dimaksud dengan jika kau mencintai sesuatu jangan terlalu cinta. Boleh jadi apa yang kau cinta berubah menjadi sesuatu yang kau benci. Itu yang sifatnya tidak terikat oleh hukum. Kalau saya menyukai sesuatu ya, sebut sajalah saya menyukai batagor. Jangan terlalu suka. Karena boleh jadi saya benci sama batagor. Akhirnya saya lebih suka mie kocok. Nah gitu. Nah, intinya adalah kita hidup dalam kegaiban. Masa depan itu misteri. Dengar baik-baik, masa depan misteri. Masa lalu history saja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Yang ada di daratan, dari mulai binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan apa yang ada di perut bumi Allah tahu. Dan apa yang ada di lautan Allah Maha tahu. Semua Maha tahu. Saya baru ini nonton, saya terkagum-kagum film dokumenter ya bahwa ternyata kalau kita ada di dasar lautan kita akan melihat bintang-bintang dan meteor. Ada film dokumenter. Jadi katanya makin kita di dasar laut, kita jadi lihat bintang dan meteor. Ibu, kalau ibu lagi di tempat yang gelap, kalau di kota mah rada susah menikmati bintang teh, karena kan confused dengan cahaya. Tapi kalau misalnya di Arjasari di sini malam-malam saya menikmati bintang karena cahaya juga nggak seperti di kota kan. Ibu, kalau di tengah kegelapan Anda lihat ke atas itu bintang gemintang. Kadang suka ada meteor, cus. Ternyata kalau kita ada di dasar laut, kita akan melihat pemandangan yang sama. Jadi ada robot bawa kamera. Robot makin dalam, hancur. Bikin robot lagi. Sampai akhirnya dasar. Ibu, makin dalam lautan teh makin gelap. Karena kalau ada di atas, kan ada sinar matahari. Nah, ternyata laut itu makin dalam, tekanannya makin kuat, tapi makin gelap. Nah ini, maha agung dan maha kuasanya Allah. Begitu Anda di kedalaman laut yang gelap gulita, justru akan Anda lihat ikan-ikan itu punya cahaya. Belut bercahaya. Jadi begitu dia cus seperti meteor.
ikan-ikan yang kecil-kecil gerak gitu. Udang, mirip udang. Jadi ternyata Bu, qadarullah dengan kuasa Allah, makin binatang yang di dasar laut itu tidak tersentuh cahaya, dia bikin cahaya. Jadi belutnya bercahaya, ikan tuh bercahaya, jadi dia seperti mengeluarkan cahaya. Kan gitu. Nah Bu, saya ingin katakan Allah Maha tahu apa yang ada di darat, di laut. Nah yang di laut itu kita cuma bagian kecil saja. Yang daleman laut itu kita nggak tahu. Yang ada di perut bumi kita nggak tahu. Allah tahu, Maha tahu apa yang ada di darat dan di laut. Nah yang tadi saya contohkan, tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Daun yang Anda lihat berserakan di halaman masjid ini, walaupun sudah disapu oleh teman-teman, ada satu dua yang jatuh. Itu atas sepengetahuan Allah. Tidak ada sebutir biji pun di kegelapan bumi. Biji yang basah ataupun yang kering. Biji yang basah itu yang kalau ditanam terus tumbuh. Yang kering itu mati. Semua tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi ada nggak yang kebetulan? Saya dan Anda semua hadir di sini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Masjid ini berdiri dengan perjuangan teman-teman semuanya. Sudah ada di Lauhul Mahfuz. Tapi masalahnya kita tidak tahu yang ada di depan kita itu seperti apa. Kita nggak tahu. Makanya berdamailah selalu dengan ketetapan Allah. Saat kita mendapatkan satu kebaikan, syukuri. Saat Anda mendapatkan kekecewaan, sabar dan balik ke yang rumus kemarin. Yang tadi, husnuzon. Ya. Terus pahami realitas hidup gitu. Jadi sekarang kalau saya tanya, yang jadi suami ibu qadarullah nanti begini, qadarullah. Nah, kayak nggak mau, kayak Anda mah kayak nggak ridho. Jadi suami ibu sekarang qadarullah. Atuh Bu ngomong tuh dengan hati, kok kia qadarullah gitu ya, qadarullah. Yang jadi istri bapak itu yang ada di Lauhul Mahfuznya. Iya sayang, yang jadi istri bapak ada di Lauhul Mahfuznya. Yang jadi suami ibu, ini ayat boro-boro tentang kita. Daun yang lepas dari ranting, biji yang tumbuh atau mati, illa fi kitabim mubin. Semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi bagi saya tidak ada yang kebetulan. Ya. Istri saya adalah yang Allah catatkan di Lauhul Mahfuz. Nanti istrinya Ustadz Rohman ada catatannya, kalem Ustadz. Tong sedih gitu atau kalem. Ustadz tinggal ikhtiar ya. Tong gitu nih. Nah, jadi Ustadz ada di Lauhul Mahfuz. Nah, kalem tanya ya. Tong jangan galau, ada di Lauhul Mahfuznya ya kan gitu. Pak Ilham ada di Lauhul Mahfuznya juga ya gitu. Ya. Ya, jadi semua tercatat ada di Lauhul Mahfuz. Ini teh kudu yakin. Kita anak siapa, ibu bapak kita siapa, itu teh tos aya di Lauhul Mahfuznya. Ibu saya namanya Bu Asia, bapak saya namanya Pak Nurdin, itu udah ada di Lauhul Mahfuznya. Ari Ustadz Rohman bapaknya saha? Atau ngahulang gitu atau ahne? Lan? Bapaknya saha namina? Qosih. Pak Qosih almarhum itu bapaknya Ustadz Rohman. Ibuna? Ibu Mimin. Itu sudah ada di Lauhul Mahfuznya. Jadi sebenarnya kalau saya tanya satu persatu, Ustadz Rohman mah contoh wungkul. Itu semua ada di Lauhul Mahfuznya. Matak dengar ibu, kalau ibu kecewa sama orang tua jangan gini. Kenapa ya Allah,
orang tua aku kayak begini. Please deh, Anda tidak bersahabat dengan takdir Allah. Kenapa bapak aku kayak gini kalau bapak orang lain itu gini-gini? Please. Kan poin yang sedang kita bahas apa supaya tidak ini. Berdamai dengan. Kenapa ya? Aku lihat bapaknya teman aku mah perhatian sama anak teh. Sayang sama anak teh. Bapak aku mah meninggal pernah ini. Terima. Terima. Berdamai dengan takdir. Kenapa ya istri orang lain mah penuh perhatian. Sok bikinin itu bikinin ini. Hari istri aku mah. Berdamai dengan takdir. No debat. Berdamai dengan takdir. Itu lebih enak loh Pak. Ya, jelas Bu? Jelas. Ya Allah, pengajian Pak Aam teh meni jauh-jauh teh. Tas aya di Lauhul Mahfud. Nah, engke mah kieu. Ibu ngaji kemana? Ke MPI di Aceh. Meni tebih. Ayeuna mah aya ilmuna. Sudah ada di Lauhul Mahfud. Da hoyong mah kamari ah. Sudah ada di Lauhul Mahfudnya. Bu, saya jujur kadang-kadang ngerenung gitu ya. Kalau ingat sama guru-guru saya. Jadi kalau saya ke Mekah, saya suka datang ke toko buku. Ingat guru saya teh suka bilang buku ini gitu. Dulu saya kalau dari Mekah itu yang bikin berat koper itu buku. Buku. Tapi sekarang saya udah gak pernah beli buku. Karena kan sudah ada e-booknya. Bahkan buku-buku saya sudah saya hibah-hibahkan. Kecuali yang gak ada e-booknya. Kecuali ada buku yang benar-benar itu bersejarah gitu. Misalnya dari halaman 1 sampai halaman akhir. Semuanya ada catatan footnote segala macam. Dan bukunya bukan 1 jilid, misalnya 12 jilid. Kita makan kenang-kenangan, meh cucu saya lihat, ya Allah Aki, nah, kan gitu. Sama Aki teh dibaca, gitu kan. Bisa disangkana hiasan. Nah, saya ingin cerita sama Anda bahwa, oh iya ya, Allah mencatat saya di Lauhul Mahfud, bahwa saya hidup di zaman yang sudah relatif nyaman. Artinya nyaman bagaimana? Pagi saya hadir, cukup saya buka laptop, ada jaringan internet, on. Teman-teman tim dari media men-share. Teman-teman dulu saya kalau mau siaran gitu teh dari rumah 3:30 pagi. Ka radio os. Ngingki gitu atuh. Karena motor ya. Lama-lama saya punya uang karena mobil, ya kan? Ya, kebayang itu 30 tahun lalu saya karena motor. Sekarang setelah ada internet ini ya saya cukup habis sholat subuh, buka laptop, on kan semua ready, teman-teman sudah siap men-share, ya sudah. Ya. Saya baju yang sopan, kopiah, bawahan mah kumaha saya we. Bener dah nyasonto gue ada di rumah atuh. Iya teu kudu ngatur hirup saya. Teu kudu seminar pakai jas, pakai dasi, heeh. Sonto gue di sarung atuh. Nu penting mah jadi gitu. Nah, artinya apa? Saya mengalami hidup seperti itu. Di Lauhul Mahfudnya tercatat. Guru saya yang hebat-hebat itu, udah almarhum, beliau memang mengalami yang namanya ngajar itu datang, terus bawa kitab yang tebal, terus semua mengandalkan pada hafalan dan catatan. Sekarang saya udah tinggal gini, gitu. Saya ingin tegaskan, semua tercatat di Lauhul Mahfud. Maka ketika Anda merasakan sesuatu yang tidak nyaman, katakan,
inilah yang Allah takdirkan, saya akan bersahabat dengan takdir saya. Gitu. Jadi mulai sekarang kalau Anda kecewa sama suami, tatap suamimu. Tatap. Katakan, ayah, mamah terima apa adanya. Ternyata ayah tetos ayah di lauhul mahfud. Tos ayah. Tos ayah di lauhul mahfud. Ayah buka Al-An'am ayat 59. Gitu ya. Nah, coba lihat juga surat Al-An'am ayat 60-nya. Tadi ayat Al-An'am ayat berapa? 59. Coba sekarang ayat 60-nya, ya. Ayat 60-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون Sadaqallahul azim. Nah teman-teman, ini juga jadi renungan bahwa kita kudu bersahabat dengan takdir kita. Wa huwallazi yatawaffakum billail. Allah yang menidurkanmu pada malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Dengar baik-baik. Menurut Anda tidur itu karunia? Ibu, kalau ibu nggak bisa tidur tuh pasti capek. Ya nggak sih? Tidur jam 10, jam 11 dah bangun lagi. Tidur, bangun, capek. Ada lagi yang matanya merem tapi loading terus. Ya. Ayano kretek berit kyo, kan itu. Suami gerak kyo, kan itu. Capek, percaya ke saya, capek. Allah yang menidurkanmu. Jadi tidur itu karunia. Dan Allah yang mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari. Kemudian Allah membangunkanmu di siang hari. Untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Dengar baik-baik nih. Jadi gini. Malam kita tidur. Siang dibangunkan, kita bangun. Kita tidur lagi nanti. Bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangun. Sampai akhirnya Allah menidurkan kita untuk selamanya. Andai tempat duduk ini bersaksi dan bisa bicara, percayalah ada teman-teman kita yang datang ke MPI pulang, datang ke MPI pulang, datang ke MPI pulang. Akhirnya sama Allah ditidurkan untuk selamanya dan tidak bisa kesini lagi. Nah ayat ini mengatakan kemudian Allah membangunkanmu di siang untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kamu akan kembali kepadaku dan Allah memberitahumu apa saja yang kamu kerjakan. Nah jadi kita ini kenapa kita kudu konsisten dalam beramal. Supaya di saat Allah menidurkan kita merasa hidup ini gak sia-sia. Cok ibu ya. Kalau ibu bapak memang tidak ada pekerjaan apa-apa di rumah, apa-apaan coba ibu? Selonjoran, ya, rebahan, scroll, mager. Maka catatannya hanya seperti itu. Tapi coba ibu, mumpung aya waktu, ada umur, ada rezeki, saya datang saja ke percikan iman. Maka itu jadi catatan amal soleh.
Dan dicatat itu dari mulai persiapannya, bukan hanya pas duduk di sini. Semua di sini ada kata-kata tsumma ilaihi marji'ukum. Pada akhirnya kamu akan kembali kepadanya dan Allah akan beritahukan apa saja yang kamu kerjakan. Yang paling menyentuh dari ayat ini bagi saya adalah Allah yang mau menidurkanmu pada malam dan Allah tahu apa yang kamu lakukan. Kemudian Allah membangunkanmu untuk di siang hari dan pada akhirnya kamu akan disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Bagi saya ini menyentuhnya apa? Oh ternyata saya bangun, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, tidur, bangun, tidur, bangun, tidur. Saya satu saat akan ditidurkan oleh Allah selamanya. Ya, Ustadz Rohman juga sama begitu. Cepat-cepat nikah Ustadz sebelum ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua orang akan ditidurkan untuk selamanya. Ya kan selamanya. Maka ibu kudu semangat dalam pengajian tuh, dalam kajian tuh jangan minggu depan lagi aja ya kan itu MPI rutin ya. Ini PD minggu depan ayah ya kan gitu. Nah, ya gitu. Jadi di sini saya menjelaskan pada ibu dan bapak bahwa yang namanya hidup itu harus berdamai dengan takdir. Takdir itu suatu yang Allah tetapkan dan boleh jadi bisa sesuai dengan yang kita ikhtiarkan atau tidak sesuai yang kita ikhtiarkan. Boleh jadi sesuai yang kita pilih atau tidak sesuai yang kita pilih. Pokoknya berdamailah dengan takdir. Nah, terus kita dalam hidup ini selain berdamai dengan takdir, tadi kembali ke nomor sebelumnya husnuzon. Pada apapun. Nah, karena apa? Karena kuasa Allah nanti ada kaitan dengan husnuzon kita juga. Jadi poin yang ini dengan poin sebelumnya saling terkait. Nah, saya perlu cerita sedikit bahwa antara percaya kepada takdir saat kita tidak nyaman kita terima saja sambil kita berhusnuzon. Insya Allah ada kebaikan di balik ini. Insya Allah ada kebaikan di balik ini, itu kudu tertanam di sini kudu insya Allah. Aku terpuruk tapi aku berjuang untuk bangkit dan aku yakin di balik ini ada kebaikan. Itu terus. Mungkin Anda pernah baca ya tentang harapan dari Bunda Sarah. Kan Bunda Sarah itu berpuluh-puluh tahun menikah dengan Nabi Ibrahim, tidak punya anak. Tidak punya anak. Tapi beliau selalu punya harapan. Di satu sisi menerima takdir, kalaupun sampai meninggal aku gak punya anak, ya gak apa-apa. Ini takdir Allah. Jadi beliau menerima apa? Tapi tetap di balik hatinya berdoa dan berharap, boleh gak? Nah, misalnya ada di antara Anda yang sudah nikah puluhan tahun belum diberi anak. Dalam hati Anda mengatakan, ya Allah kalau itu baik berikan pada saya keturunan, berikan saya keturunan. Sambil Anda menerima kenyataan. Ya, bahwa sekarang saya belum punya keturunan. Itu yang dirasakan oleh Bunda Sarah. Sampai akhirnya datanglah tamu ke rumah Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menyediakan hidangan untuk tamu itu. Tapi tamu itu tidak mau memakannya. Ini ada, nanti akan saya ceritakan Qur'annya, ayatnya. Tapi ini saya sampaikan dulu riwayatnya. Begitu Nabi Ibrahim menyodorkan hidangan, enggak mau makan. Nabi Ibrahim takut. Ini kayaknya bukan sembarang makhluk nih. Betul. Kata tamu itu, ketahuilah saya mah bukan manusia. Makanya saya tidak memakan hidangan kamu. Saya mah malaikat yang diutus memberitahu bahwa kamu bakal punya anak. Bunda Sarah yang ada di belakang, kan Nabi Ibrahim lagi ngobrol sama tamu. Ayo dimakan. Saya nggak makan. Kenapa? Kata tamu itu, saya mah malaikat. Datang memberitahu bahwa kamu bakal punya anak. Bunda Sarah keluar dong. Sambil menutup wajahnya.
Tidak mungkin. Karena aku ini sudah tua dan menopause. Aku ini mandul dan menopause. Apa kata malaikat? Saya diperintahkan oleh Allah memberitahu bahwa kamu bakal hamil. Yang kata kamu nggak mungkin, bagi Allah mah mungkin. Nah, ayat 51, surat ke-51, ayat 28, 29, 30. 28 sampai 30 ya. Az-Zariyat 28 sampai 30. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأوجس منهم خيفة قالوا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. Teman-teman, kalau Anda lihat ayat sebelumnya, ya, Nabi Ibrahim diam-diam membawa daging sapi yang dibakar, lalu dihidangkan kepada mereka, tapi mereka tidak mau makan. Ayat 28-nya disebutkan, Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, jangan kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yang soleh, yaitu Ishak. Siapa yang mengatakan kamu bakal punya anak yang soleh, yang alim, namanya Ishak? Siapa? Yang menyerupakan diri seperti Manu. Kemudian istrinya datang tercengang, kaget. Lalu menepuk wajahnya seraya berkata, aku ini perempuan tua yang mandul. Aku ini mandul dan aku tua, maksudnya aku udah menopause. Karena berpuluh tahun nikah dengan Nabi Ibrahim sampai menopause, berarti beliau katakan, aku ini mandul dan menopause. Maka malaikat mengatakan, demikianlah. Qala rabbuki innahu huwal hakimul. Demikianlah Tuhanmu berfirman. Maksudnya Tuhan menginginkan kamu hamil. Sudah terima aja. Jadi Bu dengar. Dah kalau sudah ada takdir mah, yang kata kita nggak mungkin, bagi Allah mah bisa. Paham? Nah ini teh ayat ini kudu dibacanya teh pelan-pelan supaya kita tuh bisa memahami ayat ini masuk ke relung pikiran kita. Jadi ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, Anda katakan ini semua ada di Lauhul Mahfuz, sudah Allah tetapkan. Saya terima. Sambil kita berusaha, berdoa, berusaha. Kalau memang Allah akan memberikan, nggak usah khawatir. Yang kata kita nggak mungkin, kata Allah mah gampang. Gitu seperti halnya Bunda Sarah. Beliau sendiri tidak percaya kalau dirinya bakal hamil. Tapi kata malaikat, demikianlah Allah menghendaki. Gitu. Tabu Pak. Sekali lagi, ini tanya. Poin ini teh kudu pelan-pelan masuk ke relung hati kita, masuk ke relung bawah sadar kita, ya. Jadi poin pertama kita apa tadi? Supaya kita terbebas dari keputusasaan, pupuk keyakinan kita. 2, menyadari realitas hidup. 3, 4, berdamai dengan takdir. 5,
fokuskan jiwa pada kebaikan. Yang kelima, fokuskan jiwa kita pada kebaikan. Jadi jangan larut dalam keterpurukan. Kalau kita sakit, jangan larut dalam sakit. Berjuang untuk berobat. Fokuskan jiwa pada Ustadz, coba teman-teman coba lihat surat Al-Isra ayat 18 dan 19. Surat 17 ya. Surat 17 ayat ke-18 dan 19. Ini poin keberapa, Bu? Kelima, fokuskan jiwa pada kebaikan. Fokus aja jiwa kita pada kebaikan. Nggak usah pedulikan omongan-omongan buruk, hal-hal buruk, nggak usah. Fokus aja pada hal-hal yang produktif dalam hidup kita. Sudah Bapak Ibu? Ayat 18 dan 19. Kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha' ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا Sadaqallahul azim. Sahabat percikan iman, coba fokuskan jiwa kita, pikiran kita pada kebaikan. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha. Siapa menghendaki kehidupan duniawi. Jadi kalau orang fokusnya dunia, kami segerakan baginya dunia yang ia kehendaki. Jadi kalau yang kita cari itu dunia, ku Allah dikasih. Ya, kemudian kami sediakan bagi orang yang hidupnya dunia, neraka jahanam di akhirat, ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Tapi waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha, siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh juga beriman, mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Jadi gini, kalau kamu fokusnya dunia, ku Allah dikasih. Kalau kamu fokusnya ke akhirat, kamu berusaha ke situ, ku Allah juga dikasih. Jadi beruntung kalau kita berjuang untuk akhirat, nanti ku Allah dunia dikasih. Tapi kalau kita berjuang hanya untuk dunia, kita hanya dapat dunia saja, akhirat tidak dikasih. Makanya tugas kita itu coba fokuskan pada kebaikan. Fokus aja. Kalau ibu sekarang sedang merasa terpuruk, ya udah fokus aja pada kebaikan. Ya, ngadepin suami berat, apa yang baik? Fokus aja pada kebaikan, ngurus anak, ngurus rumah tangga, fokus pada kebaikan. Gitu. Bapak kalau rudet ku istri, fokus ya karena kerjaan, cari nafkah segala macam. Ya, jangan ngurusin istri yang misalnya, aduh istri saya teh gitu gini. Ingat Pak, eta teh tilauhul mahfud. Ya, yang penting fokus pada ibu gak sama, suami aku teh gini, udah sayang, sok fokus pada kebaikan, fokus ke anak, fokus ngebimbing anak, fokus ini, nah itu teh geus aya di lahul mahfud salaki kayak begitu mah. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha, siapa yang menghendaki kehidupan akhirat berusaha ke arah itu, ya, wa huwa mu'minun, didasari dengan iman,
faulaika kana sa'yuhum masykura. Mereka itulah yang orang yang usahanya akan dibalas dengan kebaikan. Jadi itu berapa langkah? 5 langkah. Ibu bapak, insya Allah minggu depan semoga Allah masih memberi umur dan sehat pada kita, memberi takdir yang baik pada kita, bertemu lagi di sini insya Allah dengan tema yang baru. Tema yang ini sudah dianggap selesai, tamat ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.